Salam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah awal tahun di tahun 2021 dan kita masih dalam suasana merayakannya. Kita berharap tahun yang baru ini kita semua boleh berhasil di dalam menjalani kehidupan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih lagi sidang jemaat. Nah, hari ini saya mengajak kepada kita untuk melihat di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya untuk membacakan bagi kita sekalian ayat 1 sampai ayat yang ke-5 sidang jemaat. Nanti sidang jemaat baca hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, termasuk saya, menginginkan yang namanya keberhasilan dalam segala sisi kehidupan kita. Hari-hari belakangan ini, apalagi menginjak tahun baru dan masih masa pandemi, kehidupan orang di kota-kota besar, termasuk di Jakarta ini, bukanlah hal yang mudah untuk menjalani kehidupan yang ada, untuk meraih keberhasilan. Berkaca dari tahun yang lalu, banyak orang yang gagal di dalam menjalankan bisnisnya, usahanya, menjalankan kehidupan berumah tangga. Bahkan kita mendengar di televisi, membaca di koran, di salah satu daerah di Indonesia tingkat perceraiannya begitu tinggi di masa pandemi. Gagal di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai itu sidang jemaat terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keberhasilan bukan menjadi milik kita. Dalam kesempatan ini sidang jemaat, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema di awal tahun ini, yaitu rahasia keberhasilan. Bagaimana Bapak Ibu sidang jemaat dan saya dalam berbagai sisi kehidupan kita mendapatkan keberhasilan hidup. Bahkan sepanjang tahun ini sidang jemaat, banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi biarlah tantangan dan persoalan itu bukan menjadi penghalang bagi kita, tetapi justru membuat kita semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sama seperti Yosua sidang jemaat. Yosua ini adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengambil alih kepemimpinan setelah Musa. Bukan hal yang gampang bagi Yosua di dalam menjalani kepemimpinan, di dalam menjalani profesi yang baru sebagai pemimpin pengganti Musa. Yang pertama, Musa adalah pemimpin yang besar,
pemimpin yang dikenal baik oleh bangsa Israel, pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan kepemimpinannya. Tetapi kepemimpinan itu harus beralih kepada Yosua. Ini tantangan pertama. Yang kedua, Yosua harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak mudah untuk dipimpin. Yang ketiga tantangannya, yaitu di mana Yosua harus berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan. Itu bukanlah bangsa yang mudah untuk ditaklukkan. Itu adalah bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang terorganisir di dalam pemerintahan dan juga di dalam mempertahankan diri serta menyerang orang lain atau bangsa lain. 3 tantangan ini yang harus dihadapi oleh Yosua. Oleh karenanya Tuhan berkata kepada Yosua supaya Yosua kuat, supaya Yosua maju, dan di dalam kekuatannya, kemampuannya untuk maju, sidang jemaat itu menandakan keberhasilan. Nah, apakah Yosua berhasil, sidang jemaat? Yosua berhasil. Kalau Yosua berhasil, Bapak Ibu sidang jemaat pun akan berhasil di dalam menjalani kehidupan ini. Apa rahasia Yosua? Supaya menjadi rahasia, tidak menjadi rahasia lagi bagi kita sidang jemaat. Supaya apa yang dilakukan oleh Yosua itu juga kita lakukan, sehingga sepanjang tahun ini Bapak Ibu kita semua boleh berhasil di dalam berbagai sisi kehidupan ini. Yang pertama rahasianya bertindak. Tuhan minta kepada Yosua untuk bertindak. Bapak Ibu bisa baca di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bertindak, tidak diam, tidak pasrah, tidak menyerah, melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan kepada Bapak Ibu, kepada sidang jemaat untuk kita lakukan? Lakukan, kerjakan apa yang memang menjadi bagian tugas kita, tanggung jawab kita. Kalau itu bicara tentang bisnis, tentang usaha, sidang jemaat, lakukan, kerjakan. Tidak apa-apa kita mendatangi orang. Kalau memang itu harus kita lakukan, kita tawarkan jasa kita. Tidak apa-apa kita bertindak. Kalau menyangkut keberhasilan untuk keluarga, ada komunikasi yang kurang baik, yang kurang bagus di antara suami istri, ya kita harus berkata, kita harus sampaikan apa yang menjadi bagian kita untuk kita selesaikan, yang menjadi persoalan untuk kita atasi bersama-sama. Kalau Yosua diminta oleh Tuhan bertindak, yaitu mengambil estafet kepemimpinan dengan menyeberangi sungai yang ada, ya, sungai Yordan, dan menyeberangi sungai Yordan serta melangkah ke negeri yang Tuhan minta supaya Yosua lalui, maka Yosua harus lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertindak, jangan ragu-ragu. Lakukan kalau memang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau memang itu harus kita lakukan, kita lakukan, kita kerjakan. Jangan pikir panjang. Mantapkan posisi Bapak Ibu sidang jemaat, kerjakan. Tidak peduli omongan orang lain, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, benar-benar kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan hadir di sana sidang jemaat. Yang kedua, apa rahasianya? Percaya. Ayat yang kelima, percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan sangat senang Bapak Ibu melakukan apapun dengan memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku akan menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan menyertai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu, kepada kita sekalian. Kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, sekalipun besar hambatannya,
besar tantangannya, banyak kesulitan di sana. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mungkin akan menghambat, orang-orang tertentu yang tidak suka. Tidak usah dipusingkan sidang jemaat, karena Allah berjanji Dia akan menyertai. Maka apapun dan siapapun yang menghadang kita, Tuhan yang akan bertindak. Yang menjadi pertanyaan, yakinkah Bapak Ibu sidang jemaat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita? Saya berharap sidang jemaat sekalian percaya penuh bahwa Tuhan hadir dalam segala sisi kehidupan kita. Rahasia yang kedua, rahasia yang ketiga, bermental baja. Ayat yang ke-6, ke-7, ayatnya yang ke-9, tidak boleh takut, tidak boleh ragu, tidak boleh kecut, tidak boleh tawar hati sidang jemaat. Orang yang tawar hati, orang yang mudah menyerah adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya penuh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, melangkah menjalani tahun ini, tahun 2021 ini, harus bermental baja. Belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah mengeluh, belum apa-apa sudah mundur. Itu pengecut sidang jemaat. Jemaat tidak dibentuk, tidak diperkenankan bermental pengecut, tapi bermental baja. Sebesar apapun tantangan itu, kesulitan itu, maju terus. Amin. Maju terus. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan lari, hadapi. Karena kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Perhatikan kisah-kisah kehidupan para nabi. Musa misalnya, Abraham misalnya, Yusuf misalnya. Mereka adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Bermental baja, tidak mudah menyerah. Nah, yang keempat sidang jemaat, yang keempat rahasia keberhasilan dalam kehidupan ini sama seperti Yosua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah sidang jemaat abaikan firman Tuhan. Sidang jemaat, kalau tidak sempat pagi hari, cobalah siang hari. Kalau tidak sempat siang hari, cobalah sore hari. Kalau tidak sempat sore hari, cobalah malam hari. Mengutamakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harus mendisiplinkan diri untuk senantiasa mencari waktu membaca firman Tuhan ini, merenungkannya, supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak salah di dalam bertindak, tidak salah di dalam berbuat, tidak salah dalam melakukan sesuatu di tengah-tengah perjuangan kehidupan ini, karena ada panduan kita dalam firman Tuhan ini. Jadi saya mau mengingatkan kepada sidang jemaat, termasuk saya, mari kita mendisiplinkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Karena di sini Bapak Ibu mendapatkan petunjuk, karena di sini Bapak Ibu diingatkan, karena di sini Bapak Ibu disemangati, karena di sini Bapak Ibu didorong untuk maju bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu abai, Bapak Ibu berhenti, Bapak Ibu suka-sukanya berdasarkan keinginan, kemauan, lagi mood, lagi sempat baru baca firman, baru merenungkan firman, bertobat. Kenapa tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya mungkin diantara kita gagal dalam hidup ini, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam berbisnis, gagal dalam membangun relasi, mempertahankan usaha kita. Bisa jadi karena kita salah langkah,
Bisa jadi kita mencari petunjuk arahan di luar firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya harus konsisten. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan ini. Kita harus renungkan. Kita harus mengetahui makna dari setiap apa yang kita baca, yang kita renungkan dari firman Tuhan ini. Kalau Bapak, Ibu, dan saya rajin baca firman Tuhan, merenungkannya secara konsisten, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan salah di dalam melangkah, tidak akan salah dalam menjalani hari-hari yang ada sepanjang tahun ini. Sehingga di penghujung tahun yang akan datang ini, maksudnya bulan Desember tahun ini, saat Bapak Ibu kesaksian, Bapak Ibu boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bapak Ibu berhasil di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, berhasil di dalam studinya, berhasil di dalam melakukan apapun juga, sidang jemaat. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya bertindak sesuai maunya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya percaya penuh Tuhan menyertai, bermental baja, dan sekali lagi merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus, konsisten. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan biarlah tahun ini menjadi tahun keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama, bukan sekedar untuk mengisi pemikiran kami, tetapi pemikiran yang diisi itu teraplikasi dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan kami berhasil dalam kehidupan ini, dan biarlah keberhasilan itu menjadi milik kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami sekalian terhisap di dalamnya. Kami boleh mengingat, dan sekaligus kami boleh mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengingat pengorbanan bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami menyiapkan diri dengan menjaga kekudusan, hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karenanya berkatilah roti dan air anggur yang ada, yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah sidang jemaat-Mu bersiap diri masuk di dalam perjamuan ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita dalam ibadah di rumah masing-masing boleh membaca di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. Dan biarlah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mengakui jika ada kesalahan di hadapan Tuhan, meminta ampun, dan kita boleh menerima perjamuan ini. Saya berharap kita sekalian untuk berdoa masing-masing sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Silakan berdoa sidang jemaat, dan saya akan berdoa secara pribadi juga untuk masuk dalam perjamuan ini. Bapa di sorga, terima kasih Kau melihat keberadaan hati kami yang paling dalam. Seringkali kami ada atau jatuh di dalam dosa, apakah pemikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Biarlah Tuhan menguduskan kami sekalian dengan kuat kuasa darah-Mu, dan memampukan kami melalui Roh Kudus
untuk menjalani hari-hari yang ada dengan memandang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kalau hingga hari ini kami boleh bersama-sama mengingat akan penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus segala dosa kami, sehingga kami yang harusnya dimurkai menjadi orang-orang yang dikasihi. Kami yang seharusnya dihukum menjadi orang-orang yang dibebaskan. Kami boleh hidup di dalam kasih karunia dan menikmati janji-janji Tuhan. Karenanya ya Tuhan Yesus, berkatilah roti dan air anggur yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia dihina, ia direndahkan sedemikian rupa, ia difitnah, ia dipaksa memikul salib yang sebelumnya ia dimahkotai duri, ia diolok-olok, ia diludahi, ia ditinju, ia disesah, dan setibanya di bukit Golgota ia dipakukan di atas kayu salib, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita sekalian. Mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk keselamatan kita, marilah sidang jemaat kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa atau pelanggaran kita, darah yang membuat Bapak Ibu kita sekalian dibenarkan di hadapan Allah. Untuk mengingat penderitaan kesengsaraan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan sekaligus diri kita menyiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat kita minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya minumlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah keluarga lepas keluarga hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Apa yang mereka usahakan kerjakan, mereka datang berserah penuh kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan ada atasnya. Saat diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan hidup, sakit penyakit, biarlah mereka tidak mudah menyerah. Mereka tidak bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sidang jemaat-Mu tetap tegar, tetap kuat. Biarlah yang sakit diberikan pengharapan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang berkekurangan berharap penuh kepada Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Jika ada yang hidup di dalam dosa, biarlah ada kesadaran yang penuh untuk boleh bertobat, mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk presiden, para pembantu-pembantunya, kepala-kepala daerah, DPR pusat, MPR, semua yang berkepentingan untuk kebaikan bangsa ini, sungguh-sungguh diberkati, ditolong oleh Tuhan. TNI dan Polri ya Tuhan, biarlah mereka bahu-membahu untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, untuk tidak terprovokatif oleh hal-hal yang kurang baik,
tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan diberkati oleh Tuhan menjaga keamanan negeri ini. Dan biarlah bangsa ini, negeri ini, Indonesia, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ke depan, dalam perjalanan sehari-hari, dalam berbagai kegiatan yang ada dari setiap kami, biarlah Tuhan dipuji, dipermuliakan. Inilah doa kami, segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, menguatkan, mengampuni, menegur, mendisiplinkan kami. Dari dalam nama Yesus, mari sidang jemaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.